Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Halo, bagaimana kabarnya nih? alhamdulillah sehat. Wah, hari ini kita udah ketemu sama teman-teman kita yang akan menemani podcast 10 MIPA D hari ini. Perkenalkan, nama saya Santi Soraya Pardede yang akan memandu sesi podcast hari ini. Di sesi podcast ini akan kita bahas mengenai pentingnya mencegah diskriminasi gender di masa kini. Berbicara mengenai diskriminasi, tentunya mengingatkan kita tentang perjuangan sosok R.A. Kartini yang tidak bisa dipisahkan dari usaha kerasnya memperjuangkan kesetaraan gender. Beliau telah mendedikasikan hidupnya untuk melawan diskriminasi terhadap perempuan dan memajukan pemikiran wanita pribumi. Maka pada kesempatan kali ini, semua akan dibahas oleh teman-teman kita yang kece-kece yang sudah datang pada hari ini, yang sudah hadir di Zoom ini, yaitu Dina, Anggi, Dinda, dan Kayla. Tepuk tangan dong. Wah, kita sudah mau mulai awal dari podcast kita kali ini. Berbicara tentang gender. Apa sih yang kalian dapat atau kalian pikirkan pertama kali tentang gender itu? Jadi, diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial di mana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Wah, diskriminasi gender itu merupakan kondisi yang tidak adil ya dari sistem dan struktur sosial yang dimana perempuan ataupun laki-laki menjadi korban. Kesetaraan gender itu pasti punya bentuk kesetaraan gender. Boleh disebutkan apa saja? Ya, kesetaraan gender itu ada 5 bentuk kesetaraan gender yang terjadi. Yang pertama, ada stereotip terhadap perempuan, beban ganda, marginalisasi ekonomi akibat konstruksi gender, subordinasi yang menganggap perempuan berkedudukan lebih rendah dibanding laki-laki, serta kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat di setiap harinya. Wah, kesetaraan gender masing-masing punya bentuk tersendiri nih yang sudah disebutkan oleh Dina. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kesetaraan gender itu? Pasti punya hal atau penyebab lain yang dapat menyinggung kesetaraan gender itu terjadi. Boleh diungkapkan? Jadi, ketidaksetaraan gender juga dapat disebabkan oleh akses, partisipasi, dan kontrol yang tidak seimbang baik bagi perempuan maupun laki-laki dalam mencapai sumber daya. Pembagian peran tidak akan menjadi masalah selama perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil, sesuai kebutuhannya, dan tidak merugikan salah satu jenis kelamin. Wah, dari sini sudah kita lihat nih, kesetaraan gender itu punya beberapa bentuk dan juga penyebabnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pembagian peran tidak akan menjadi masalah selama perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil, sesuai kebutuhannya dan tidak merugikan salah satu jenis kelamin, maupun itu laki-laki atau perempuan. Kira-kira dampak apa saja sih yang akan terjadi untuk diskriminasi ini kalau misalnya kita udah tahu bentuk-bentuknya apa saja? Dampaknya yang gue tahu itu ada dua yang sering terjadi di lingkungan. Yang pertama itu mungkin pernah disuruh nggak boleh temenan dengan ras atau etnis tertentu sama orang tua lu. Kalau misalnya yang kedua itu simpelnya tuh lu dianggap sama orang lain punya karakteristik negatif tertentu hanya karena lo adalah etnis tertentu. Kok bisa sih orang rasis dan diskriminatif sama orang lain? Itu tuh bisa aja terjadi karena fenomena ini tuh bisa kita sebut sebagai fenomena xenofobia. Xenofobia itu artinya adalah rasa takut atau kebencian sama orang asing, terutama sama orang yang berbeda dari kita. Wah, kenapa ya kita nggak bisa hidup berdampingan dengan damai atau tentram gitu? Ya, karena pasti ada yang punya label negatif. Misalnya tuh kayak, lihat deh, dia kulitnya hitam, aneh, beda kayak kita. Itu tuh biasa ditemuin kayak di lingkungan sekitar, bahkan di pertemanan atau ya di sekitar kita tuh masih ada yang kayak gini. Hal ini juga dapat dibentuk oleh lingkungan yang memang memungkinkan kita untuk melakukan diskriminatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak loh lingkungan kita yang mendukung diskriminasi dan rasisme yang terjadi bahkan di sekitar kita. Wah,
kita sudah tahu di sini ya, kalau misalnya hidup tentram dan damai itu pasti punya label negatifnya. Terus apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita nggak rasis, supaya kita juga nggak diskriminatif sama orang gitu loh. Hal-hal yang bisa kita lakuin supaya kita nggak rasis itu, kita harus belajar menerima kalau misalnya ternyata kita tuh emang punya kecenderungan buat kayak gitu, buat rasis, buat diskriminatif. Kalau emang lo punya pikiran rasis kayak gitu, emang dasarnya kita semua punya kecenderungan itu. Tapi ingat, kalau pemikiran kita itu nggak selalu benar. Bisa jadi pikiran kita itu irasional, termasuk akal. Dan yang masih lo lakuin adalah bertindak secara objektif. Apa sih bertindak secara objektif itu? Bertindak secara objektif adalah mulai edukasi diri dulu tentang rasisme dan diskriminasi untuk mencegah terjadinya lingkaran. Nah, ingat bahwa proses edukasi ini kayak metafora. Metaforanya seperti air di mana ikan berkembang. Jadi bukan ikan yang diubah buat ikannya bisa bertahan hidup, tapi sebaliknya. Air yang harus diubah supaya ikannya bisa tetap hidup. Anggap aja diri kamu sebagai ikan gitu. Dan air ini adalah apa yang kamu pikirin. Nah, coba mulai pertimbangan hal-hal yang kamu masukin ke dalam air itu, ibaratnya kamu juga mesti ngelatih insan kamu buat ngebedain apakah air itu bisa beracun buat kamu dan buat orang lain. Kalau misalnya itu beracun buat orang lain, jadi bisa berarti juga buat kita kayak pemikiran lo, dan coba sadari bahwa pemikiran waktu itu nggak selalu benar. Jadi pemikiran itu nggak selalu tepat. Jadi kayak edukasi rasisme itu bisa dimulai dari kamu dulu diskriminasi memang jalannya panjang, tetapi setidaknya kita bisa hentikan dulu lingkaran setan ini di lingkungan kita. Wah, bisa disimpulkan dari masalah-masalah yang sudah dibahas oleh teman-teman kita nih yang kece-kece, yang sudah disampaikan juga. Nah, dari sini kita tahu kalau kita dapat mencegah diskriminasi itu dengan cara yang pertama menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Lalu menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminatif. Lalu mempelajari kebudayaan dan bahasa daerah lainnya agar lebih mudah memahami betapa indahnya hidup aman dan tentram tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir, membiasakan diri untuk tidak mudah mengejek, menghina, atau membenci hanya karena berbeda suku, agama, ras, status sosial, ataupun kebudayaannya. Akhirnya rangkaian sesi podcast kita dapat terlaksana dengan baik oleh teman-teman kece kita dari 10 MIPA Day ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Boleh tepuk tangan dulu semuanya. Saya Santi Soraya Pardede, dan berikut teman-teman saya pamit undur diri, dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.